Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan senantiasa menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, di hari baru ini Tuhan, kembali memberikan kami kesempatan untuk mengalami berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 18 ayat 4-5. Tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, perceraian Melinda Gates dan Bill Gates sempat mengagetkan publik karena mereka terlihat begitu awet dan juga bekerja bersama mendirikan sebuah yayasan untuk melayani orang-orang yang memerlukan. Dalam sebuah wawancara, Melinda Gates mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perceraian mereka adalah karena Bill Gates memiliki kerjasama dengan Jeffrey Epstein. Padahal Jeffrey Epstein adalah pelaku pelecehan seksual pada banyak wanita. Melinda sudah memperingatkan Bill Gates agar tidak berteman dengan Jeffrey Epstein, tapi tidak dipedulikan. Di kemudian hari, Bill Gates menyatakan penyesalannya telah berkawan dengan Jeffrey Epstein. Kasus Jeffrey Epstein menyeret banyak tokoh terkenal ke dalam pusaran masalah. Kita perhatikan bahwa pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi citra dan sikap kelakuan kita, serta merusakkan kebiasaan yang baik. Kita perhatikan Wahyu 18 ayat 4-5 ini. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Rasul Yohanes mendengar sebuah suara dari sorga yang memanggil orang-orang percaya untuk keluar dari Babel. Babel dalam ayat ini mempunyai makna tentang sistem yang rusak, sistem kejahatan, sistem yang korup yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Akan ada sebuah tempat di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan yang disebut sebagai Babel dalam ayat ini, yang menjadi tempat atau pusat di mana sistem pemerintahan berada. Namun kita tidak perlu berdebat tentang hal ini secara detail, karena ada banyak penafsiran tentang hal ini. Tapi kita ambil makna utamanya, yaitu bahwa kita semua dipanggil untuk keluar dari sistem kejahatan, tidak menjadi bagian dari sistem dosa, tidak ikut serta menjadi bagian dalam pelanggaran dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggal dan berada dalam suatu sistem yang rusak, cara hidup yang penuh dengan dosa, yang berlawanan dengan kehendak Allah, akan dapat membahayakan iman kita. Dan bukan hanya membahayakan iman, tapi juga membahayakan keadaan kita secara pribadi. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita, umatnya, untuk menjadi bagian dari sistem dunia yang jahat. Perintahnya adalah untuk kita agar terpisah dari sistem dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang kita masih ada di dunia, dan itu bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia ini. Namun keberadaan kita di dunia jangan sampai membuat kita menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, di situ tertulis, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kalau kita terus-menerus ada dalam sistem yang berdosa, dalam situasi yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita perlu mengambil tindakan untuk keluar dari sistem atau keadaan yang dapat membuat kita berada dalam kondisi berbahaya secara rohani, yaitu dapat membuat kita kehilangan iman, bahkan mengalami efek yang tidak baik dari kesalahan dan dosa serta pelanggaran yang ada di sekitar kita. Ingatlah Lot yang berada di tengah-tengah kota Sodom, yang tinggal di dalamnya bersama keluarganya. Bagaimana sulitnya dia harus hidup di situ, dan bahkan dia hampir menjadi korban kebinasaan karena malapetaka yang dikirimkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti pesan dari firman Tuhan adalah agar kita terus menjaga hidup kita, tetap kudus di hadapannya. Jangan sampai kita menjadi sama dengan dunia ini, tapi biarlah kita menjadi berbeda. Kita senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menyadarkan kami untuk menjadi berbeda, tidak sama dengan dunia ini, menghindari hal-hal yang tidak berkenan, menghindari pergaulan yang jahat, dan sistem yang membuat kami dapat menjauh dari Tuhan, bahkan yang dapat membuat kami menjadi terdampak dari hukuman demi hukuman yang Tuhan timpakan. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi berhasil dan berkemenangan dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat, menjamah dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.